Life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them. They only create sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like. Lao Tzu. Hidup adalah serangkaian perubahan yang alami dan spontan. Jangan melawannya, yang hanya akan menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan segala sesuatunya mengalir secara alami ke depan dengan cara apapun yang mereka suka. Kata Lao Tzu, pada umumnya, manusia didorong untuk menjadi seseorang yang kuat, selalu aktif, menggapai semua impian dan keinginan, menjadi seorang yang ambisius dan menjadi pemenang. Mereka yang pasif dianggap lemah, kalah, dan tidak berguna. Kenyataannya, benarkah begitu? Lao Tzu memiliki pandangan lain, pandangan yang mungkin bertolak belakang dengan pandangan mayoritas orang. Lao Tzu yang hidup pada masa 500 sebelum Masehi di Tiongkok, saat itu tidak sabar dengan perilaku orang-orang yang korupsi di lingkungan pemerintahan dan menyebabkan masyarakat begitu menderita dan sengsara. Dia sangat frustasi dengan ketidakmampuannya untuk mengubah perilaku orang, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke pengasingan. Saat dia berusaha meninggalkan Tiongkok melalui celah barat, naas penjaga gerbang Yinshi menghentikannya karena mengenalinya sebagai seorang filsuf. Sang penjaga meminta Lao Tzu untuk menulis buku sebagai syarat. Lao Tzu kemudian menulis 2 buah karya sastra berjudul Tao dan Te. Kedua kitab tersebut kemudian digabungkan dan dikenal luas sebagai kitab Tao Te Ching, kitab yang mengajarkan filsafat Taoisme. Hidup seperti air. Water is the softest thing, yet it can penetrate mountains and earth. This shows clearly the principle of softness overcoming hardness. Lao Tzu. Air adalah hal yang paling lembut, namun dapat menembus gunung dan bumi. Ini menunjukkan dengan jelas prinsip kelembutan mengalahkan kekerasan, kata Lao Tzu. Itulah prinsip ajaran Tao. Tao menentang sikap hidup kaku. Dalam ajaran Tao, kelemahan dan kemampuan untuk mengalah dapat menjadi kekuatan besar. Di dunia ini ada 2 kekuatan besar yang seimbang, Yin dan Yang. Yin terdiri dari unsur yang lebih pasif, keheningan, penerimaan, tetapi juga kelembutan dan fleksibilitas. Sedangkan Yang terdiri dari unsur yang aktif, kecepatan, produktivitas, sifat agresif, terbuka, namun juga sifat keras, kering, dan kaku. Saat melihat air, maka kita akan menemukan sifat air yang sangat fleksibel, selalu mengikuti bentuk tempatnya berada. Ketika di dalam gelas, dia akan membentuk gelas. Namun ketika dia berada di lautan, dia bisa menjadi gelombang yang maha dahsyat. Saat dimasak, dia akan menguap. Ketika dibekukan, dia akan menjadi padat. Ini menunjukkan tingkat adaptasi air yang begitu tinggi. Benda yang kaku dan kering akan mudah rapuh, hancur dan mati, sama halnya dengan pikiran manusia yang kaku dan keras. Dunia selalu berubah. Ada banyak hal yang dapat terjadi di luar kendali kita. Kita tidak bisa menolak hal-hal baru yang selalu berdatangan, masalah baru, dan perubahan-perubahan. Seperti rekan kerja baru, pimpinan baru, perceraian, kehilangan, dan bahkan kematian. Jika kita menghadapinya dengan kaku dan keras hati, maka akan terjadi banyak benturan. Sebaliknya, jika kita bersifat fleksibel dan melembutkan hati, segalanya akan mengalir dan menjadi lebih mudah. Air memang memiliki sifat lembut. Meski begitu, tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan air. Air bahkan dapat mengalahkan logam atau bahkan batu yang keras. Tao mengajarkan kita untuk tidak memaksakan apapun. Kekerasan bukan hanya melelahkan, tapi juga seringkali tidak menghasilkan apapun. Sebaliknya, kelembutan dapat menghasilkan perubahan dalam jangka panjang. Bukan hanya menghemat energi, tapi juga menjaga ketenangan pikiran kita. Contohnya anak yang dididik dalam keluarga yang keras. Akan ada banyak kebencian, rasa amarah, dan rasa saling tidak percaya. Akhirnya anak lebih dekat dengan temannya. Lingkungan pergaulan yang belum tentu baik untuknya. Bayangkan bila dididik dalam kelembutan. Tentu rumahnya akan menjadi tempat paling nyaman baginya. Kalau kalian menjadi anak, mana yang kalian pilih? Menyelaraskan diri dengan alam. Nature does not hurry, yet everything is accomplished. Lao Tzu. Alam tidak terburu-buru. Pada akhirnya semuanya akan terselesaikan. Kata Lao Tzu.
Ajaran Taoisme adalah tentang menyelaraskan diri dengan alam. Hidup bagai air yang mengalir mengikuti arah arus. Tenang, tidak melawan arus. Karena melawan arus hanya menguras energi. Tidak pula berusaha berpegangan pada batu. Karena itu hanya akan membuat kita terhenti. Dalam Taoisme, mengikuti arus dan percaya pada alam akan membuat hati kita lebih tenang. Terkadang, dalam hidup, tanpa sadar kita berusaha melawan arus. Kita pikir kita dapat mengendalikannya. Nyatanya banyak yang tidak dapat kita kendalikan. Seperti proses pencernaan dalam tubuh, aliran darah, yang akan terjadi di masa depan, bahkan kepada siapa kita jatuh cinta. Hidup di masa sekarang. If you are depressed, you are living in the past. If you are anxious, you are living in the future. If you are at peace, you are living in the present. Lao Tse. Jika kamu depresi, kamu hidup di masa lalu. Jika kamu cemas, kamu hidup di masa depan. Jika kamu damai, kamu hidup di masa sekarang. Kata Lao Tse. Ajaran Tao memiliki keselarasan dengan ajaran Stoikisme, di mana kita menerima segala hal yang datang pada kita dengan ikhlas, apapun hasilnya, tanpa takut akan masa depan, cemas akan hal yang akan datang, apalagi menyesalkan hal-hal di masa lalu. Kita hidup dengan menjalani setiap hal yang kita lakukan saat ini. Fokus pada saat ini dengan tanpa keraguan. Jika kalian sulit untuk fokus pada saat ini, maka berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan setiap tarikan nafas. Lalu fokuskan diri pada apa yang kalian lakukan saat ini. Pikiran, hati, dan tubuh. Kekuatan dari tidak melakukan tindakan atau Wu Wei. Do you have the passion to wait until your mud settles and the water is clear? Lao Tse. Apakah kamu bisa bersabar untuk menunggu sampai lumpur mengendap dan airnya jernih? Kata Lao Tse. Seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, tidak semua hal memerlukan campur tangan kita. Terkadang, memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa menjadi keputusan yang lebih bijaksana. Sabar dan tunggulah alam yang menyelesaikannya. Layaknya lumpur yang membuat air keruh. Kita hanya perlu menunggu sebentar hingga lumpur tersebut mengendap. Maka kemudian air menjadi jernih dan segalanya menjadi lebih jelas. Taoisme meyakini kekuatan dari tidak melakukan tindakan atau Wu Wei. Dalam ajaran Wu Wei, seseorang sebaiknya membatasi kegiatan-kegiatannya pada apa yang diperlukan dan apa yang wajar. Dan terkadang, tidak melakukan tindakan adalah jalan terbaik. Manusia selalu ingin mengendalikan semuanya sehingga menjadi seperti yang dia inginkan. Pada dasarnya, tidak semua masalah harus kita selesaikan. Karena tidak semua masalah juga dapat kita selesaikan. Tidak semua hal membutuhkan campur tangan kita. Sebagian akan terselesaikan sendiri bersama alam seiring berjalannya waktu. Dan campur tangan kita bisa jadi justru mengganggu alurnya. Ketika manusia memaksakan diri untuk menyelesaikan semua hal, terlalu ambisius untuk meraih semua hal, yang dia dapatkan belum tentu kesuksesan. Bisa jadi yang didapat hanyalah depresi, kekecewaan, dan kegagalan. Bayangkan bila kalian merasa sudah ingin menikah, namun kalian belum memiliki pasangan. Kalian terus mencari dan mencari dengan menggunakan berbagai cara. Padahal pada dasarnya jodoh sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai jalan takdir. Banyak hari kalian habiskan dalam kegelisahan. Nyatanya, seperti kata pepatah, jodoh pasti bertemu dalam cara yang tak disangka-sangka. Bisa jadi dia sudah ada di hidup kalian. Tidak berfokus pada hasil. Success is as dangerous as failure. Hope is as hollow as fear. Lao Tse. Sukses sama berbahayanya dengan kegagalan. Harapan sama hampanya dengan ketakutan. Kata Lao Tse. Ketika kita terlalu memikirkan masa depan, maka kita akan banyak melewatkan hal-hal indah pada hari ini. Kita kehilangan banyak momen berharga pada hari ini. Apabila hasilnya ternyata tidak sesuai harapan, maka kita akan kecewa. Kadang untuk mencapai sesuatu yang sangat kita inginkan, kita jadi melakukan hal-hal bodoh, melanggar norma, melanggar aturan. Padahal kenyataannya kemampuan kita sebenarnya masih pada level yang sama. Apabila kita berfokus pada kemampuan kita,
maka tentu tujuan-tujuan seperti apapun dapat terukur. Namun bila yang menjadi fokus kita adalah jabatan tertentu, nominal uang tertentu, maka kita bisa saja melakukan hal yang tidak semestinya. Pikiran kita akan masa depan telah melumpuhkan diri kita di saat ini. Apakah waktu kita benar-benar akan sampai di masa depan? Melepaskan hal yang berlebihan. He who knows that enough is enough will always have enough. Lao Tzu. Dia yang tahu bahwa cukup adalah cukup, akan selalu merasa cukup. Kata Lao Tzu. Pada dasarnya manusia selalu ingin berada di puncak, memperoleh tempat tertinggi. Meskipun kenyataannya, pohon yang tinggi akan memperoleh tekanan angin yang kuat. Dibutuhkan usaha yang luar biasa untuk bisa mendapatkannya, karena semua pasti menginginkannya. Pohon yang lebih rendah, secara bersama-sama akan lebih aman. Lebih sedikit musuh, lebih sedikit kompetisi. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar membutuhkan semuanya? Seekor tikus minum dari kolam penuh air. Dia minum tidak lebih dari perutnya. Itulah perumpamaannya, bahwa kenyataannya kita hanya membutuhkan sedikit saja. Namun seringkali kita ingin memiliki semuanya. Ambil yang kita butuhkan dan lepaskan sisanya. Maka kita akan melepaskan harta yang menjadi sel penjara bagi manusia. Taoisme mengajarkan bahwa hidup manusia telah digariskan oleh langit. Manusia sudah memiliki jalannya masing-masing. Yang perlu dilakukan manusia hanyalah memahami jalan itu dan mengikuti jejak, tanpa memaksakan pandangannya yang sempit, tanpa menyalahi aturan atau bahkan menantang alam, demi keuntungan pribadi. Saat manusia menjadi sombong dan melakukan hal di luar kemampuannya, maka suatu saat dia akan mendapat celaan yang dapat membuatnya berduka atau menderita. Yang terpenting adalah bagaimana menjadi manusia yang puas dalam hidup dan merasa cukup. Knowing others is intelligence. Knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength. Mastering yourself is true power. Lao Tzu. Memahami orang lain adalah kecerdasan. Memahami diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Menguasai orang lain adalah kekuatan. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Lao Tzu.